Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sivanis. Di sini saya akan melakukan persiapan tentang kehamilan sehat. Nah, sebelumnya apakah Mbak bersedia? Iya, Baik. Apakah Mbak sudah tahu apakah itu gizi pranikah atau sebelum nikah? belum. Tidak ya. Baik, sebelumnya yang pertama untuk menghitung IMT yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Nah, sebelumnya Mbak, mohon maaf, berat badan dan tinggi badan Mbak berapa ya Mbak? Empat puluh 150. Baik, berarti IMT Mbak 28 ya Mbak. Nah, itu termasuk dari berat badan berlebih. Nah, untuk kategori IMT, yang pertama yaitu obesitas. Di atas dari 30. Kemudian berat badan berlebih itu EMT antara 25 sampai 29,9. Kemudian berat badan normal yaitu EMT-nya antara 18,5 sampai 24,9. Nah, kemudian berat badan di bawah normal yaitu EMT-nya di bawah dari 18,5. Nah, untuk Mbak ini 28 ya Mbak, jadi termasuk dari berat badan berlebih. Kemudian Mbak harus mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang ya Mbak. Nah, untuk gizi pranikah yaitu suatu cara untuk memperhatikan status gizi calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa menikah adalah salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Nah, Mbak, itu dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat minimal seminggu sekali. Nah, untuk persiapan, yang pertama yaitu imunisasi. Nah, manfaat imunisasi yaitu mendapat kekebalan tubuh pada ibu hamil dan calon pengantin wanita. Hal ini dapat menghindari terjadinya penyakit tetanus dan memberikan perlindungan pada bayi yang baru lahir dari penyakit tetanus yang disebabkan oleh penularan dari ibu melalui plasenta. Nah, atau ari-ari ya Mbak. Nah, kemudian untuk jangka waktu pemberian atau jadwal pemberian imunisasi TT yaitu TT yang pertama tidak harus sebulan. Namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, untuk TT yang kedua, sebulan setelah TT yang pertama. Itu efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan. Kemudian yang TT yang ketiga, 6 bulan sesudah TT yang kedua. Nah, efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya. Nah, untuk TT yang keempat, itu 12 bulan setelah TT yang ketiga. Yaitu perlindungannya selama 10 tahun. Nah, untuk yang TT kelima, itu 12 bulan setelah TT keempat. Melindunginya hingga 25 tahun. Nah, kemudian kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai yaitu yang pertama anemia, Mbak. Anemia ya, Mbak. Nah, anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat
atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Nah, akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen, sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Nah, untuk bahayanya jika terjadi anemia, yaitu kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan masalah pada jantung. Kemudian komplikasi pada kehamilannya itu juga dapat melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah dan rentan terkena infeksi. Untuk bahaya jika terjadi anemia, yaitu kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan masalah pada jantung. Nah, komplikasi pada kehamilan yaitu melahirkan prematur atau bayi terlahir dengan berat badan rendah, rentan terkena infeksi. Nah, kemudian untuk kekurangan gizi yaitu tidak hanya terhadap perkembangan fisik, namun juga terhadap perkembangan kognitif yang nantinya akan mengaruhi kecerdasan dan ketangkasan berpikir. Nah, jika hal ini tidak diatasi sejak dini, maka dapat menimbulkan berbagai risiko penyakit saat dewasa, seperti hipertensi, stroke, dan diabetes. Kemudian hepatitis B. Kemudian yang kondisi kesehatan yang perlu dikhawatirkan atau diwaspadai yaitu hepatitis B. Nah, hepatitis B ini merupakan penyakit hati menular yang disebabkan oleh virus hepatitis atau HBV. Virus ini merupakan salah satu tipe dari banyak virus yang menyerang hati. Nah, untuk upaya mencegah hepatitis B yaitu dengan vaksin. Vaksin ini penting dilakukan karena penyakit hepatitis B bisa menyebar melalui hubungan intim. Nah, penyakit ini juga bisa menular melalui pemakaian barang pribadi secara bersama. Misalnya, sikat gigi dan pisau cukur. Terlebih lagi hepatitis ditularkan ibu kepada bayi dalam proses persalinan. Kemudian, mengenai diabetes mellitus. Nah, diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, itu resikonya ya, diabetes 1 dan diabetes tipe 1 dan resiko diabetes tipe 2. Kemudian untuk faktor resiko diabetes mellitus tipe 1 yaitu orang yang berkulit putih dipercaya lebih berisiko mengalami diabetes 1 dibandingkan ras yang lain. Nah, usia meskipun diabetes tipe 1 bisa muncul pada usia berapapun, tapi penyakit ini banyak dialami oleh anak-anak berumur 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Untuk faktor resiko diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang pertama mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2, kurang aktif gerak, dan untuk usianya beresiko terkena diabetes tipe 2 yaitu akan meningkat seiring bertambahnya usia dan yang mengidap tekanan darah tinggi. Sebelum saya menjelaskan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Baik, saya lanjut. Untuk mengenai malaria. Nah, malaria ini adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluh gejala demam dan menggigil. Nah, walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila ditangani dengan tepat.
Namun, jika tidak ditangani, penyakit ini bisa berakibat fatal dari menyebabkan anemia berat, gagal ginjal, hingga kematian. Kemudian, selanjutnya mengenai TORCH. Nah, penyakit ini dapat menyerang ibu hamil dan memberi dampak buruk kepada janin yang dikandungnya. Seorang ibu hamil dapat terkena infeksi TORCH akibat adanya kontak dengan bakteri atau virus yang menjadi penyebab penyakit tersebut selama masa kehamilan. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit TORCH ini, jika seorang ibu hamil menderita TORCH adalah terjadi kecacatan janin, kelainan pada saraf mata, otak, paru-paru, telinga, dan juga fungsi motoriknya. Bayi juga dapat lahir prematur dengan cacat bawaan yang menetap. Nah, hingga terjadi kematian pada janin. Kemudian, penyakit genetik atau keturunan yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin, yaitu diantaranya talasemia. Nah, talasemia merupakan kelainan darah yang disebabkan oleh faktor genetik sehingga mengakibatkan protein yang ada di dalam sel darah merah tidak berfungsi secara optimal. Nah, gejalanya yaitu mudah mengantuk, lelah atau letih, pingsan, dan sulit bernafas. Untuk pencegahannya yaitu pasangan yang ingin merencanakan kehamilan perlu menjalani tes darah untuk melihat nilai hemoglobin dan melihat profil sel darah merah di dalam tubuh mereka. Yang selanjutnya melakukan screening talasemia, kemudian konsultasi genetik dan pemeriksaan prenatal. Nah, kemudian untuk hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan pada sistem pembukaan darah. Nah, kondisi ini membuat tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukuan darah. Protein ini, dengan begitu, ketika seseorang mengalami luka, perdarahannya bisa berlangsung lebih lama bila dibandingkan dengan kondisi tubuh yang normal. Kemudian, gejala utamanya, seseorang yang mengidap penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala perdarahan yang sulit berhenti. Nah, di samping itu gejala ini juga bisa ditandai dengan kulit yang mudah memar, perdarahan di area sekitar sendi, dan kesemutan atau rasa serta rasa nyeri ringan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Baik, saya akan melakukan evaluasi ya, Mbak. Ya. Tadi kan ada hepatitis B ya, Mbak. Nah, itu upaya untuk mencegah hepatitis B itu apa ya, Mbak? Dengan melakukan vaksinasi hepatitis B. Ya, benar ya, Mbak. Ya, Mbaknya sudah cukup jelas ya, Mbak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.